Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadifa Amanda Septianing Putri, NIM 2023-41-2012, Prodi PGSD, mata kuliah Pendidikan Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan pemahaman saya di mata kuliah Pendidikan Pancasila, yaitu di pertemuan ke-6 tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Istilah ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Jadi, secara harfiah, ideologi berarti ilmu tentang pengertian dasar, ide, atau cita-cita. Cita-cita yang dimaksudkan adalah cita-cita yang tetap sifatnya dan harus dapat dicapai, sehingga cita-cita itu sekaligus merupakan dasar, pandangan, dan paham. Ideologi yang semula berarti gagasan, ide, cita-cita itu berkembang menjadi suatu paham mengenai seperangkat nilai atau pemikiran yang oleh seseorang atau sekelompok orang menjadi suatu pegangan hidup. Tanpa adanya ideologi Pancasila dapat juga muncul perpecahan di Indonesia dan rasa benci satu dengan yang lain, yang akhirnya negara Indonesia tersebut menjadi hancur dan terpecah belah. Kita dapat melakukan kegiatan-kegiatan seperti gotong royong, kegiatan sosial di mana kita saling membantu orang yang membutuhkan, pergi ke tempat ibadah dengan rajin dan melaksanakan kegiatan keagamaan, mempelajari pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Dengan demikian, kita merawat Indonesia untuk langgeng dan lestari di masa depan, di mana ideologi Pancasila dapat menjadi alat pemersatu bangsa, membimbing bangsa Indonesia untuk mencapai suatu tujuan, memotivasi untuk menjaga dan memajukan jati diri negara Indonesia, serta menjadi suatu pedoman hidup yang dapat menjaga keutuhan negara. Dengan tidak adanya ideologi di dalam suatu negara, pasti negara tersebut akan menjadi berantakan, karena masing-masing orang memiliki pemikiran yang berbeda satu dengan yang lain, khususnya di Indonesia. Tanpa adanya ideologi Pancasila, maka negara Indonesia akan menjadi berantakan dengan banyaknya suku dan pemikiran yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Berikut beberapa pengertian ideologi menurut ahli. 1. A.S. Hornby mengatakan bahwa ideologi adalah seperangkat gagasan yang membentuk landasan teori ekonomi dan politik, atau yang dipegangi oleh seorang atau sekelompok orang. Yang kedua, menurut Suarjono Suekanto menyatakan bahwa secara umum ideologi sebagai kumpulan gagasan, ide, keyakinan, kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis yang menyangkut bidang politik, sosial, kebudayaan, dan agama. Yang ketiga, menurut Gunawan Setiardja merumuskan ideologi sebagai seperangkat ide asasi tentang manusia dan seluruh realitas yang dijadikan pedoman dan cita-cita hidup. Yang keempat, menurut Francis Bacon, pengertian Indonesia dapat diartikan sebagai sintesis pemikiran mendasar dari suatu konsep hidup. Yang kelima, menurut Moh Saifuddin, pengertian ideologi adalah pemikiran menuju keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan bersama yang melalui proses berpikir manusia untuk menentukan aturan-aturan dalam kehidupan. Yang keenam, menurut Karl Marx, pengertian ideologi menurut Karl Marx merupakan alat untuk mencapai kesetaraan dan kesejahteraan bersama dalam masyarakat. Ciri-ciri ideologi adalah 1. Mempunyai derajat yang tinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan. Yang kedua, ideologi mewujudkan suatu asas kerohanian, pandangan dunia, pandangan hidup, pedoman hidup, pegangan hidup yang dipelihara, dikembangkan, diamalkan, dilestarikan kepada generasi berikutnya, diperjuangkan, dan dipertahankan dengan kesediaan berkorban. Macam-macam ideologi di dunia. 1. Kapitalisme.
Kapitalisme merupakan ideologi yang menekankan sistem perekonomian, di mana perdagangan industri dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta. Ini membuat seluruh alat produksi dan pendukungnya dimiliki secara pribadi. Kapitalisme menekankan pada melakukan berbagai usaha untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Yang kedua, liberalisme. Liberalisme atau liberal adalah sebuah ideologi yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Yang ketiga, komunisme. Komunisme adalah ideologi yang didefinisikan sebagai tatanan sosial ekonomi yang terstruktur atas gagasan kepemilikan bersama atas alat-alat produksi. Dalam ideologi komunisme tidak ada kelas sosial, uang, dan negara. Segala sesuatu yang terjadi pada suatu negara akan dikuasai oleh negara tersebut. Yang keempat, nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia yang mempunyai tujuan atau cita-cita yang sama dalam mewujudkan kepentingan nasional. Ideologi terbuka adalah pendekatan atau konsep yang mengakui dan menerima adanya variasi, perbedaan, dan keberagaman dalam ideologi, keyakinan, nilai-nilai, dan pandangan politik. Prinsip dasar dari ideologi terbuka adalah bahwa tidak ada satu ideologi tunggal yang benar atau sempurna, dan bahwa masyarakat harus menerima dan menghargai perbedaan-perbedaan yang ada di dalamnya. Dalam konteks politik, ideologi terbuka mendorong dialog, toleransi, dan inklusi. Ide ini menghargai kebebasan individu untuk memilih dan mengembangkan pandangan mereka sendiri, tanpa adanya penindasan atau pemaksaan dari pemerintah atau kelompok lainnya. Ideologi terbuka juga menghormati hak setiap orang untuk mempraktikkan agama, berekspresi, dan berpartisipasi dalam proses politik dengan bebas. Prinsip ideologi terbuka menekankan pentingnya mendengarkan pandangan dan pengalaman orang lain serta berusaha untuk mencapai pemahaman yang lebih baik melalui dialog dan diskusi yang konstruktif. Hal ini berbeda dengan ideologi tertutup atau dogmatis yang cenderung menolak atau mengabaikan pandangan alternatif atau berupaya memaksakan pandangan mereka kepada orang lain. Contoh ideologi terbuka. 1. Humanisme. Humanisme adalah ideologi terbuka yang menempatkan kepentingan dan kesejahteraan manusia sebagai prioritas utama. Ini melibatkan menghormati hak asasi manusia, kebebasan berpikir, keadilan sosial, dan peningkatan kualitas hidup. Humanisme mengakui nilai-nilai universal yang dapat diadopsi oleh berbagai latar belakang budaya dan ideologis. Yang kedua, kosmopolitanisme. Kosmopolitanisme adalah ideologi terbuka yang menekankan pada kewarganegaraan global dan pandangan yang melampaui batas nasional. Ini mencakup prinsip-prinsip inklusivitas, saling pengertian, dan kepedulian terhadap kesejahteraan umum di seluruh dunia. Kosmopolitanisme mengakui pentingnya kerjasama internasional dan pemecahan masalah bersama dalam menghadapi tantangan global. Yang ketiga yaitu feminisme. Feminisme adalah ideologi terbuka yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender di semua aspek kehidupan. Ini melibatkan pengakuan terhadap peran dan kontribusi perempuan dalam masyarakat, serta penolakan terhadap diskriminasi dan kekerasan berbasis gender. Feminisme menghargai keberagaman pengalaman dan perspektif perempuan serta berusaha untuk menghapuskan sistem patriarki yang membatasi kebebasan dan kesetaraan. Berikut negara yang menerapkan ideologi terbuka. 1. Belanda. Belanda sering dianggap sebagai salah satu negara yang memiliki ideologi terbuka terhadap berbagai aspek kehidupan. Negara ini dikenal dengan tradisi toleransi dan penghargaan terhadap kebebasan berekspresi.
hak asasi manusia, dan kebebasan berpikir. Belanda juga memiliki kebijakan imigrasi yang inklusif dan mendukung pengakuan hak minoritas. Yang kedua, Selandia Baru. Selandia Baru sering diakui karena menerapkan ideologi terbuka dalam kebijakan sosial, politik, dan budaya. Negara ini memiliki kebijakan multikulturalisme yang kuat, melindungi hak-hak asasi manusia, dan mempromosikan kesetaraan gender. Selandia Baru juga dikenal dengan pendekatan inklusif dalam kebijakan imigrasi dan pengakuan terhadap suku-suku Maori sebagai bagian integral dari identitas nasional. Yang ketiga, Swedia. Swedia sering dikaitkan dengan ideologi terbuka terhadap kebijakan sosial dan ekonomi. Negara ini memiliki tradisi kesejahteraan yang kuat, di mana pemerintah memberikan perlindungan sosial yang luas, menghargai kesetaraan gender, dan mempromosikan kebebasan berekspresi. Swedia juga dikenal dengan sikap inklusifnya terhadap imigran dan pengungsi. Manfaat yang diperoleh dari pendidikan Pancasila diantaranya yaitu melalui pendidikan Pancasila diharapkan nilai-nilai luhur Pancasila dapat ditanamkan pada generasi muda, terutama mahasiswa, sehingga mereka dapat menjadi warga negara yang baik, menjadi warga negara yang kritis dan bermartabat. Pendidikan ini juga akan membimbing mereka untuk menerapkan nilai-nilai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itulah penjelasan dari saya mengenai Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Apabila saya ada salah dalam perkataan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.